Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang pemrograman dasar C++. Masih bersama dengan saya, Syaharullah Disa. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan bahasa C++. Kita mulai ya. Yang pertama, kita harus mengaktifkan dulu program Depsi yang kita sudah punyanya. Jadi di komputer itu sudah kita install, dari desktopnya kita klik 2 kali, ini sudah ada, atau bisa juga dari sini Anda tinggal ketik Depsi++. Setelah diklik 2 kali nanti akan muncul tampilan layar seperti ini. Nah, sebelum kita memulai mengetik kita punya coding atau program, maka kita buat dulu file baru. Hanya kita klik ini menu file di atas, kemudian new, lalu source file. Nah, sekarang kita sudah punya layar kerja seperti ini. Ini kursornya sudah ada, siap. Nah, di dalam program mengetik program itu selalu pertama diawali dengan judul program, ya. Nah, karena judul program itu adalah hanya merupakan komentar dalam program kita, bukan merupakan bagian coding, maka harus diberikan tanda garis miring 2 kali seperti ini atau slash yang menunjukkan bahwa pada baris itu bukan merupakan bagian program tetapi hanya merupakan komentar program. Jadi kita kasih di sini misalnya nama file apa, misalnya hitung persegi atau hitung luas ya. Nama filenya adalah hitung luas. Kemudian komentar yang kedua misalnya nama programmernya, ya kita tulislah nama kita di situ. Oke, cukup 2 ya komentarnya. Nah, setelah kita membuat komentar atau judul program, kita masuk ke deklarasi header file atau judul file. Header file itu adalah file yang di dalamnya terdapat beberapa fungsi atau terdapat fungsi-fungsi yang akan kita gunakan di dalam program kita. Kita akan langsung kasih contoh satu ya. Misalnya kalau kita mengaktifkan header file selalu diawali dengan tanda pagar, kemudian pakai kata include. Ingat ya, jangan pakai huruf besar, jadi semua harus menggunakan huruf kecil. Kecuali keterangan program boleh, jadi ini boleh menggunakan huruf besar, atau keterangan atau teks yang ada di dalam tanda petik 2 itu boleh huruf besar ya. Setelah include kita kasih tanda lebih kecil, nanti sudah langsung ditutup lebih besar, berarti tinggal ditutup dengan di dalamnya dengan mengetik header file yang akan kita gunakan. Dalam contoh ini kita akan menggunakan header file IOStream. Berarti fungsi yang akan kita gunakan dalam program kita itu adalah ada beberapa fungsi, misalnya fungsi cout untuk mencetak teks atau mencetak isi variabel di layar, kemudian fungsi cin untuk menginput nilai atau data ke dalam variabel atau mengisi nilai atau data ke dalam variabel. Nanti kita lihat contohnya. Setelah itu kemudian kita gunakan using namespace, kemudian std. Nah, ini artinya bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang berkaitan dengan header file tersebut ya. Nah, kemudian dalam program selalu harus ada fungsi mainnya, jadi buka kurung dan tutup kurung. Setelah itu fungsi itu selalu harus diawali di blok ya. Jadi ada blok buka kurung dan ada blok tutup kurungnya. Ini otomatis setelah kita buat buka kurung, maka otomatis setelah di enter langsung dibikinkan tutup kurung. Nah, sudah jadi kita mengetik codingnya di antara blok buka kurung dan tutup kurung ini. Oke. Nah, setelah jadi, maka yang selanjutnya di bagian dalam program itu adalah kita deklarasikan deklarasi variabel ya. Apa itu variabel? Variabel itu adalah tempat untuk menyimpan
data atau nilai yang kita input melalui keyboard. Ya. Nah, variabel itu adalah merupakan sebuah nama atau merupakan sebuah singkatan nama yang kita buat sendiri. Ya, misalnya saya kasih variabel luas, kemudian saya kasih variabel panjang dan kasih variabel lebar. Tetapi pada saat kita membuat variabel itu kita harus tentukan jenis data yang bisa kita simpan di dalam variabel itu. Kalau jenis data yang bisa disimpan adalah berupa angka, maka kita tambahkan kata integer atau int. Kalau jenis data yang akan kita masukkan ke dalam variabel itu misalnya dalam bentuk bilangan pecahan ya atau bilangan desimal, maka kita bisa menggunakan tipe datanya adalah tipe data float dan sebagainya. Atau kalau dalam bentuk huruf atau karakter, maka kita bisa menggunakan tipe datanya adalah tipe data karakter. Nah, jadi integer ini adalah tipe data bilangan bulat. Berarti variabel luas, variabel panjang, dan variabel lebar ini akan menerima data dalam bentuk bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan seperti 1, 2, 3, 10, 100, 200, 1 juta, dan seterusnya. Itu bilangan bulat. Kalau bilangan pecahan atau bilangan desimal itu contohnya misalnya 1,2, 10,5, itu bilangan pecahan. Nah, kemudian jangan lupa dalam pemrograman C setiap satu baris perintah kalau sudah selesai harus ditutup dengan titik koma. Bentar. Nah, sebetulnya bisa juga kita membuat variabel ini dengan cara satu variabel satu baris, misalnya seperti ini, integer luas, kemudian ditutup dengan titik koma, lalu integer panjang, kemudian titik koma lagi, kemudian integer lebar, lalu titik koma lagi. Jadi bisa dibuat jadi 3 seperti ini. Boleh juga kita satukan, ini namanya membuat variabel secara kelompok. Kenapa bisa disatukan? Karena ketiga variabel ini tipe datanya atau jenis datanya kan sama-sama integer. Jadi bisa kita satukan. Oke, jadi ini saya hapus saja, kita satukan saja. Nah, kemudian setelah variabel sudah kita deklarasikan, maka kita masuk ke bagian input datanya. Jadi saya buat lagi komentar input data luas persegi panjang. Nah, itu enter. Nah, kita masuk seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mencetak teks di layar kita pakai fungsi cout. Jangan pakai huruf besar ya. Kalau pakai huruf besar seperti ini dia akan salah. Nanti kita contohkan kalau kita melakukan kesalahan. Cout. Lalu setelah cout kita pakai simbol lebih kecil 2 kali, baru tanda petik 2. Nah, itu langsung ditutup dengan tanda petik 2 lagi di belakang. Berarti kita tinggal mengetik di antaranya ini. Misalnya kita kasih judul dulu, program hitung luas persegi panjang. Oke. Setelah itu kita kasih titik koma di akhir ya. Nanti kita tambahkan lagi, masih ada kurangnya sebetulnya nanti, tapi kita lihat dulu, dialangkan dulu supaya bisa dilihat apa salahnya. Setelah itu masuk ke keterangan, tanya cout. Nah, yang mau diinput pertama adalah input nilai panjang, berarti sama dengan lalu titik 2 tanda petik 2 lalu kita titik koma. Nah, setelah keterangan input nilai panjangnya, maka inputnya pakai cin. Ini kebalikannya, kita pakai tanda lebih besar. Yang mau diinput apa? Yang mau diinput adalah panjang, berarti kita ketik panjang karena variabelnya adalah variabel panjang. Nah, setelah itu jangan lupa ditutup dengan titik koma. Lalu masuk lagi ke cout yang berikutnya, ini simbol lebih kecil lagi, tanda petik 2 lagi, baru input nilai lebar. Nah,
saya spasi supaya saya mau sejajarkan sama dengannya di atas, baru titik koma. Nah, sekarang kita mau input lagi, berarti pakai cin lagi. Yang diinput apa? Yang diinput adalah lebar. Nah, sekarang setelah panjang dan lebar sudah diinput, nah sekarang kita hitung luasnya. Luas sama dengan, ini rumusnya ya, yaitu panjang kemudian dikali dengan lebar. Nah, kita tutup kurung, koma lagi. Berarti sudah dihitung rumusnya. Jadi berapapun nilai yang kita input nanti panjangnya itu akan masuk ke sini dalam perkaliannya. Setelah itu baru kita cetak hasilnya ya. Cout lagi, baru luas persegi panjang saya sejajarkan sama dengannya. Nah, ini luas persegi panjang berapa? Ya kita tidak tahu, berarti kita akan mencetak dari variabel luas ini. Jadi nanti di sini kita gunakan lagi lebih kecil 2 kali, baru kita tulis variabelnya variabel luas. Berarti nanti nilainya akan dicetak di belakangnya sama dengan dari nilai luas. Baru kita tutup dengan titik koma. Nah, ini programnya sudah selesai sesuai dengan soalnya di atas, hitung luas. Kalau sudah selesai bisa kita coba jalankan, dan sebelum dijalankan terlebih dahulu kita compile dulu. Compile di sini, ini simbolnya, iconsnya, atau bisa juga langsung tekan F9, boleh. Atau bisa dari menu execute, baru klik compile, itu sama. Jadi terserah mau langsung F9 atau langsung klik ini. Saya langsung klik iconsnya ini ya. Ini sudah. Nah, sebelum dia compile kita kasih dulu nama file. Misalnya hitung luas. Jangan lupa sebelum di save kita pilih dulu foldernya di sini, di mana kita akan simpan kita punya data. Nah, kalau Anda belum buat folder di drive D atau di mana di drive E misalnya, maka buat dulu sebelum Anda simpan. Ya, ini saya sudah punya folder sendiri yaitu Alpro. Ini namanya, kemudian saya save. Nah, kalau terjadi blok seperti ini berarti ada yang salah di dalam coding itu, di dalam baris ini. Nah, sekarang kita teliti salahnya apa. Include iOS, penulisan iOS streamnya yang salah ya. Ini iOS stream. Kalau sudah kita benarkan, kita compile ulang. Nah, kalau sudah muncul error 0, berarti ini sudah benar kita punya coding. Nanti tinggal kita jalankan, kita tinggal run atau tekan F10, tombol F10 juga boleh. Atau dari execute tadi ada pilihan submenu run juga boleh. Nah, dari sini saja ya, iconsnya saya klik run. Nanti ini saya kecilkan dulu layar ininya. Nah, ini muncul program hitung luas persegi panjang. Ini kalimat ini, program hitung luas persegi panjang. Kemudian cout lagi, cetak lagi input nilai panjang. Ini input nilai panjang. Nah, ini sudah benar, tetapi kesalahannya adalah harusnya input nilai panjang itu turun ke baris baru. Jadi tidak sebaris dengan judul ini. Jadi harusnya dia turun ke baris baru di bawahnya. Nah, bagaimana caranya membuat dia turun ke baris baru? Ini kita matikan dulu, kita tutup dulu tanda close-nya di atas. Nah, harusnya di sini sebelum titik koma kita kasih lagi simbol lebih kecil, kemudian kita pakai fungsi endline. Fungsi ini, endline itu adalah fungsi yang menyebabkan teks di bawahnya itu akan pindah ke baris baru. Selain ini bisa juga di dalam keterangan ini sebelum ditutup dengan tanda petik 2 kita pakai garis miring N. Nah, ini garis miring N sama saja fungsinya dengan endline tadi. Ya, sama. Jadi terserah mau pakai yang model ini yang garis miring N atau mau pakai yang fungsi endline. Nah, kita pakai yang endline aja dulu ya. Kemudian kita pakai ya N line, pakai L ya. Yang di belakang ini bukan huruf I tapi L kecil. Kalau sudah, coba kita compile lagi. Nah, ini sudah 0 error. Coba kita run ulang. Ini saya kecilkan dulu, jangan terlalu besar. Saya geser supaya saya bisa bandingkan dengan codingnya.
Nah, ini kita lihat sudah turun ya ke baris baru. Nah, sekarang input nilai panjang itu dicetak di sini dari kata cout, ini mencetaknya. Kemudian kursornya berkedip-kedip di belakang titik koma. Ini menunggu kita menginput dari keyboard berapa nilai panjangnya. Ini dari ini fungsi ini cin. Di cin ini yang akan menginputnya. Misalnya saya ketik panjangnya adalah 10. Saya enter. Ini artinya 10 saya masukkan ke dalam variabel panjang. Lalu turun lagi cout input nilai lebar. Cetak lagi dengan output. Di bawahnya ada cin lebar lagi. Berarti masukkan nilai lebarnya misalnya 20. Nah, berarti lebarnya 20, kemudian langsung cetak luas persegi panjang sama dengan 200. 200-nya dari mana? Dari ini, dari luas. Kemudian dari mana luas mendapat 200? Dari rumus yang di atas tadi, luas sama dengan panjang kali lebar. Karena ini panjang kan sudah ada nilainya tadi di input 10, kemudian lebar juga sudah ada nilainya tadi di input 20. Nah, ini outputnya ya. Jadi ini contoh programnya, ini contoh outputnya. Oke, saya kira itu video kita. Itu tadi video kita yang membahas tentang pengenalan bahasa C dengan implementasi dengan contoh program menghitung luas persegi panjang. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui layar komentar, melalui kolom komentar dalam video ini. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.